Hai guys dan hai pemirsa, untuk kali ini kita ketemu lagi dengan Dimas Salim Channel. Sebuah channel yang berisi tentang konten-konten yang campur aduk atau bisa dikatakan gaduh-gaduh mengenai ngetrip atau ngobrol dengan orang-orang penting. Nah, untuk kali ini akan saya ajak ngobrol seorang yang sudah tidak asing lagi di telinga pemirsa Indonesia atau penonton TV-TV yang ada di Indonesia. Dia adalah seorang daber kondang. Siapakah dia? Untuk lebih jelasnya akan kita kulik dari A sampai Z seorang daber kondang. Inilah dia, Santosa Amin atau biasa dipanggil Om Santos. Mas. Terima kasih ya Om ya waktunya. Sedang sibuk apa Om untuk kali ini? Lagi nggak banyak kesibukan sih karena memang kondisinya juga lagi COVID ya. Iya, betul. Lagi banyak kerja di rumah, lebih banyak gitu sih, paling nulis, paling mengerjakan dubbing untuk company profile yang bisa dikerjakan recording di rumah gitu, kemudian hasilnya dikirim via online, via email gitu sih. Masih berkah ya Om ya, artinya dalam kondisi COVID pun masih tetap ada yang dikerjakan gitu. Harus. Bicara mengenai seorang Santosa Amin, beliau ini orang lebih mengenal sebagai seorang daber, yaitu daber SpongeBob dan Suneo. Tapi sebetulnya di antara pengisi suara SpongeBob dan Suneo juga ada ngisi juga suara-suara lain. Apa aja itu Om yang pernah diisi? Banyak ya. Kalau dulu kalian pernah nonton Osin, saya pernah jadi suaminya Osin, jadi Ryuzo. Kemudian kalau pernah nonton Winter Sonata, saya pernah jadi Sang-hyuk. Di Sakura Card Capture saya pernah jadi Lisa Orang. Kemudian pernah jadi Popeye, pernah jadi Barney, pernah jadi naratornya Chibi Maruko-chan, pernah jadi... Banyak banget ya Om ya? Banyak banget deh, sampai nggak inget film-film India, film-film Korea gitu-gitu deh. Oh, zaman-zamannya telenovela dulu itu ya Om, yang lagi booming-boomingnya itu ya? Telenovela malah aku nggak. Oh enggak ya malah? Karena suaraku saat itu identik dengan suara kartun. Orang lebih mempercaya kalau aku suaranya kartun, padahal suaraku ganteng-ganteng juga. Bisa juga ngisi suara. Bisa. Iya kan? Bisa juga ngisi telenovela gitu. Tapi karena udah kebanyakan Santosa itu identik dengan suara cempreng, kartun, kemudian yang aneh-aneh gitu. Nah itulah Om, kenapa SpongeBob itu melekat dengan diri Om gitu. Dan aku dengar-dengar dapat bocorannya itu castingnya itu apa ya? Memang apa? Dengar-dengar info-info gitu sebelum sampai Om Santos yang megang itu sebetulnya sudah dipegang sama orang lain. Tapi kenapa akhirnya justru ketika dipegang sama Om itu durasinya itu panjang dan akhirnya suara SpongeBob itu ya melekat sama Om Santos? Ya, nggak juga melekat sama aku doang sih, tapi ada beberapa penggantiku juga lumayan melekat ya. Cuman karena mungkin saya di awal dari zamannya film SpongeBob itu di LaTV, kemudian di awal saya sudah ngedubbing dari 1 sampai 100-an episode gitu ya. Terus kemudian karena satu dan lain hal, kemudian film itu tayang di lain channel, akhirnya harus ganti dengan daber lain gitu kan. Sedangkan saya kontraknya dengan pihak TV yang terdahulu gitu sih. Boleh nggak Om minta suara SpongeBob dalam beberapa kalimat gitu biar pemirsa Dimas Salim Channel, oh ternyata iya ini gitu, atau suara SpongeBob dan Suneo Om. Aku SpongeBob, aku Spon berwarna kuning, aku kerja di Bikini Bottom dan aku kerja sama Tuan Crab. Ayo Gary, kita terlambat. Thank you Om. Kalau Suneo, suara Suneo? Kalau Suneo lebih kayak suara hidung sih kadang. Wah, akhirnya Nobita lewat sini juga nih. Wah, kalau begitu kebetulan nih, aku bisa mengerjai dia.
Terima kasih Om Santos. Om Santos ini seorang pemuda kelahiran Cilacap tanggal 12 Juni 1973. Ternyata setelah saya kulik-kulik dan Tahu dari mana? tahu lah. Dari Wikipedia ya. Gini Om, aku itu heran loh sama Om Santos ini. Ya. Semua hal itu diminati, ngelukis bisa, bikin skenario bisa, bahkan pernah jadi aktor terbaik teater DKI tahun berapa gitu, bahkan beberapa kali itu. Ya, ya pernah dari aktor nasional juga. Iya. Sekali. Aha. Teater teh. Iya. Ya kenapa? Terus Itu makanya gini, pertanyaannya? seorang pemuda daerah dari Cilacap datang ke ibu kota. Kalau boleh tahu pendidikan formalnya, apakah punya latar belakang pendidikan kesenian misalnya dari ISI atau dari IKJ atau dari apa gitu? Enggak, saya hanya lulus SMA dan semua penggalian dari keaktoran, kemudian jiwa seniman saya ya saya lakukan dengan otodidak melalui proses. Basically saya seorang yang senang bicara, senang menyampaikan kegelisahan, menyampaikan sesuatu. Jadi sedangkan media-media untuk bicara itu kan banyak ya, ada media lukis, ada media teater, ada media suara, radio dan sebagainya. Jadi ya saya untuk menyampaikan kegelisahan, menyampaikan apa yang ingin saya bicarakan ya melalui media-media berkesenian itu gitu. Jadi selaras dong Om dengan prinsip Om bahwa belajar itu seumur hidup. Dari apapun yang Om dengar, Om lihat, Om rasakan, terus kemudian ada kegelisahan ini Om coba apresiasikan atau Om aktualisasikan, apakah itu lewat lukisan, lewat panggung, atau lewat cerita gitu Om, kira-kira. Yes. Bahwa hidup itu ya memang terus harus belajar, terus menggali, jadikan diri kita sebagai botol yang jangan merasa penuh, tapi menjadi botol yang selalu kosong sehingga kita siap menerima air dari diisi lagi bisa gitu. Atau kalau kita sudah merasa penuh ya coba tuang ke gelas-gelas yang lain. Banyak sekali manfaat dari seorang Santo Asa Amin. Ini terakhir saya ngelihat teater sudah. Terakhir saya ngelihat penampilan Om sebagai pemain malah Di apa tuh? di itu tuh apa? Marbotali. Oh, Itu gimana ceritanya kok bisa nyemplung juga? Apa kurang puas itu? Sutradara film pendek sudah beberapa kali. Bahkan karya dari sutradara film pendeknya itu sendiri yang satu diantaranya dibeli oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu disertakan dalam festival film pendek se-Indonesia kalau nggak salah ya. Iya. Akhirnya dibeli oleh Depdikbud. Terus yang satu lagi Mata Yang Enak itu kalau nggak salah yang dibeli oleh Depdikbud itu apa? Soeharto apa? Aku lupa loh. Padahal aku di situ ikut main walaupun cuma satu scene loh. Dari duka untuk esok. Itu sama Mata Yang Enak Dipandang. Itu memenangkan di festival apa Om? Book on screen. Kalau Mata Yang Enak Dipandang, book on screen. Jadi the best movie dan the best apa pokoknya dapat 2 piala nih. Bejibun sekali ya saudara-saudara. Guys, ini pemirsa seorang Santos Amin, seorang sutradara film pendek, seorang pemain, seorang penulis, seorang dabber kondang, seorang pelukis. Kira-kira obsesi apa lagi Om yang ingin dicapai oleh seorang Santos Amin? Ya apapun kalau memang medianya itu memungkinkan saya untuk bicara dan menyampaikan hal yang ingin saya bicarakan itu cocok, apakah itu melalui seni, melalui tari, ataukah itu melalui kegelisahan ini bisa disampaikan melalui lukisan,
kegelisahan ini bisa disampaikan melalui skenario saja, kegelisahan ini bisa disampaikan melalui buku menjadi novel atau apa gitu. Ya saya pingin juga menyajikan banyak hal, media-media lain untuk saya bicara gitu sih. Nah itu punya kendala nggak Om? Ketika tampil sebagai seorang pemain, ketika hadir sebagai seorang penulis, itu kan maksudnya secara psikologis kan ininya akan beda Om. Itu bagaimana menginikannya? Ya semoga sih dari seorang pemain yang baik gitu bisa menjadi seorang penulis yang baik juga, bisa menjadi seorang director yang baik juga, bisa menjadi seorang pelukis juga. Artinya itu sama-sama cara mengungkapkan sebetulnya ya, cara berekspresi berkesenian kita, cara berekspresi perasaan kita menyampaikannya gitu. Semuanya yang penting dilakukan dengan jujur, dengan feeling yang tidak dibuat-buat ya udah unpredictable, kemudian nggak punya pretensi yang lain-lain sih, yang kecuali memang oh ya saya ingin menyampaikan ini, mau efeknya seperti apa itu bonus itu aja. Terserah ya, terserah. Aja. Jadi Om nggak punya target misalnya ketika melakukan apapun harus begini atau harus begitu, ngalir aja gitu ya. Iya. Yang penting ketika kita mau mengekspresikan apapun, apa lewat lukisan, lewat panggung, lewat cerita atau lewat ini, ya udah monggo itu. Jujur, mengaktualisasikan seperti itu, mengenai penilaian tergantung dari pemirsa. Ya, gitu ya Om. Terima kasih Om, obrolannya seorang yang sangat menginspirasi. Tapi ngomong-ngomong, dalam waktu dekat ini apa yang akan Om kerjakan? Sebetulnya banyak banget ya yang lagi pingin aku kerjakan, termasuk ada beberapa skenario juga yang sudah aku bikin, kemudian masih ngendon, masih nyari produser. Apa skenario Om? Iya. Boleh dong saya Om ya, di casting ya Om ya. Ada beberapa skenario yang butuh pendanaan juga. Butuh pendanaan. Kalau soal pendanaan jangan ke saya Om. Terus ya pokoknya pingin terus berbuat sesuatu lah yang bermanfaat, Amin. baik untuk diri saya maupun banyak orang. Amin. Terus cuman ya karena banyak kendala sekarang ini ya, tapi saya berusaha untuk fleksibel sih, bahwa apapun bisa kita lakukan dalam kondisi apapun ya sekarang ini ya, kita harus mencoba bisa fleksibel. Ataukah kita bisa berkarya lewat apa? Tetap survive ya Om dalam kondisi apapun ya Om. Ya, gitu. Terima kasih Om waktunya. Demikian guys obrolan saya dengan seorang Santosa Amin yang talentanya sangat-sangat multi talenta. Beliau ini adalah orang yang sangat menginspirasi. Ada pesan nggak Om kira-kira buat pemirsa, kalau kita menginginkan sesuatu atau kita bercita-cita untuk menjadi sesuatu, tahapannya apa aja yang harus dilakukan? Yang penting ini sih, lakukan semuanya dengan cinta, karena dengan kita harus tahu passion diri kita sendiri, passion kita itu apa. Kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan passion kita, akhirnya ya kita melakukannya dengan cinta. Dengan melakukan dengan cinta, akhirnya ya kita bisa melakukan hal tersebut dengan sepenuh hati, dan itu tidak terjadi kejenuhan pada diri kita, sehingga konsistensi kita dalam berkarya, dalam berbuat itu bisa terus mengalir. Konsistensi ya Om ya, kalau bahasa agamanya istiqomah ya Om ya. Yes. Ya demikian guys obrolan dengan seorang yang sangat inspiratif di Mas Salim Channel. Untuk kali ini kita akhiri pertemuannya dengan Om Santosa Amin. Kita jumpa lagi di obrolan berikutnya atau di cerita yang berikutnya. Demikian dan terima kasih. Ciao.